Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Ashab al-fadilah, fadalatul ulama wal asatid yang saya hormati, panitia penyelenggara Dzikra Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maulid itu bisa disebut maulid, bisa disebut maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, maulid. Tapi kalau kita ucapkan maulud, yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Maulud, bayi yang dilahirkan. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya Arab, dunia. Di sebelah barat, negara Romawi sudah punya kitab suci, punya agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab atau The Old Testament dan The New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sudah punya aturan, undang-undang. Tapi kezaliman sangat merajalela. Pembesar-pembesar kerajaan Romawi paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Pernah lihat nggak filmnya? Budak dengan budak diadu. Kalau sudah ada salah satunya yang terkapar, mati, darah mengalir, tepuk tangan, berarti acara sukses. Atau kadang budak diadu dengan binatang buas, macam misalnya harimau, singa. Nanti kalau budaknya mati, tepuk tangan. Jadi kalau macan yang kalah, gak begitu seru tepuk tangannya. Ini jahiliyah barat Romawi. Dan di sebelah timur ada negara namanya Persia, agamanya Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Kitab hukumnya namanya Hammurabi. Tapi kezaliman merajalela, diskriminatif antar suku, antar ras sangat menyolok. Kalau yang salah keluarga raja atau tetangga raja atau temannya raja, tidak ada ceritanya dihukum. Tapi kalau yang salah melanggar orang kecil yang tidak punya hubungan dengan kerajaan, dihukum dengan sekejam-kejamnya. Kadang dihukum secara hukumnya dimasukkan ke drumnya dilempar ke jurang, atau dijadikan dilempar tengah-tengah binatang buas, buaya atau macan. Itu kalau yang salah orang kecil. Kalau orang besar, tenang-tenang saja. Agak mirip sekarang ya. Itu namanya jahiliyah.
Barat Romawi jahiliyah pun sudah punya agama Katolik. Timur jahiliyah sudah punya agama Zoroaster Majusi. Di tengah-tengah ada namanya bangsa Arab, Jazirah Arabia. Orang Arab waktu itu 15 abad yang lalu sempurna jahiliyahnya. Agama tidak punya, kitab suci tidak kenal, nabi nggak ngerti apa itu nabi, pendidikan tidak ada, ilmu pengetahuan nol, buta huruf, ummiyin. Mohon maaf, Rasulullah sendiri juga ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Waktu Rasulullah lahir di kota Makkah yang bisa nulis baca tidak lebih dari 10 orang, antara Al-Absi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Umayyah bin Abi Salat, Us al-Ayadi, itu yang bisa nulis tuh. Lainnya buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Nyembah batu, beda ya, nyembah batu berhala orang Hindu atau Buddha, ada kitab sucinya, ada filosofinya, ada teologinya. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu ya hanya nyembah batu, tidak punya dasar filosofi apa, nggak ada. Nyembah batu. Kalau punya anak perempuan merasa menjadi beban yang berat, daripada nanti akan bikin malu, lebih baik dikubur hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil sendiri oleh anaknya. Itu jahiliyah Arab. Walhasil waktu itu dunia sedang dalam keadaan jahiliyah. Barat, timur, Arab sama-sama jahiliyah. Di saat jahiliyah seperti itulah seorang nabi diutus di tengah-tengah Jazirah Arabia dari suku Quraisy, kota Mekah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa Al-Quran. Bangsa Arab ketika itu dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf. Dari sisi teologi agama dhalalim mubin, sangat sesat. Dan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Betapa sulitnya itu. Nabi Muhammad dakwanya ummiyin dan dhalalim mubin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang ummiyin, buta huruf, dan dhalalin mubin, dari sisi agama sesat yang nyata. Bagaimana cara berdakwahnya? Pertama, langkah pertama, yatlu alaihim ayat, disampaikan kepada masyarakat Arab tilawatul Qur'an. Begitu Nabi menyampaikan Al-Quran, ada yang langsung pro, terheran-heran. Muhammad buta huruf, gak punya pengalaman keluar negeri. Saya tahu kecilnya, kita tahu kecilnya Muhammad, gembala kambing, yatim piatu, tiba-tiba menyampaikan kalam, firman yang luar biasa dari sisi bahasa dan dari sisi konten kandungan yang dibaca oleh Muhammad ini. Itu yang menerima. Ada lagi yang menolak. Muhammad ini puisi, penyair, pujangga. Bukan nabi, bukan apa nabi itu, nggak ngerti nabi. Pujangga Muhammad itu ditolak oleh Al-Quran. Wa ma'allamnahu syi'r. Muhammad bukan syair, bukan penyair
Yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan pantun. Ada mengatakan Muhammad itu dukun, paranormal, kahin. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun, bukan. Ada mengatakan Muhammad tukang sihir, bisa menyihir orang dengan bacanya ini, dengan mantra-mantranya. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Itu yang menolak. Tapi yang menerima mulai tumbuh muncul beberapa orang, antara lain yang paling bersejarah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab pergi dari kota Mekah, namanya mencari burung setengah bulan. Masuk kota Mekah, mendengar berita bahwa adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar tersinggung, apa-apa adik saya ini ganti agama ini. Datangi rumahnya, saya tempelengin. Berangkat ke rumahnya, ketok pintu. Ternyata adiknya Fatimah lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengarkan bacaan adik baca Quran yang tadinya mau nempelengin, lemah lulai, terduduk. Bahasa Cirebonnya lumpuh, bahasa Cirebonnya terduduk, kemeringat, keluar keringat dingin. Ketok pintu dibuka, diambil kertas yang dibaca oleh adiknya itu, dia pun ikut baca. Umar baca dengan gemetar. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk mencelakakan, untuk membuatmu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada siapapun yang masih ada rasa takut dengan Tuhan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Ar-Rahman, yang Maha Kasih Sayang. Al-'arsy istawa, yang menguasai alam arasy. Itu Umar gemetar. Selesai baca itu, Umar bertanya pada adiknya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di daerah jihad. Kalau yang sudah haji tahu nih, kan daerah haji, daerah jihad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat As-Sabiqul Awwalin, generasi pertama. Ketok pintu, para sahabat takut semua. Umar mau ngamuk ini, ketahuan semua para sahabat di dalam rumah itu. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab, buka pintu. Ini Umar datang ke sini, salah satu doa saya yang terkabul oleh Allah. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau tidak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Pintu dibuka, Umar masuk, memeluk Rasulullah dengan membaca 2 kalimat syahadah. Masuk ini contoh orang yang menerima hidayah melalui mendengarkan tilawatul Quran.
Itu yang di Arab sana. Yang di sini Kerawang, Prabu Kian Santang, Prabu Pamanah Rasa, Raja Siliwangi, Pajajaran, mendengar ada agama yang dibawa oleh orang Cina namanya Hasanuddin, yang terkenal dengan panggilan Syekh Quro untuk Qori, membaca Quran, di Kerawang. Berangkat dari selatan menuju Kerawang, mau bungu, apa ini agama baru ini. Sampai di Kerawang, di daerah kota, Kerawangnya kota ya. Sampai di Kerawang, ada muridnya Syekh Quro lagi baca Quran, Bu. Ini yang muridnya baca Quran itu kutilang, perempuan, kuning, tinggi, langsing. Carinya sulit nih. Kalau sebaliknya banyak, hitam, gembrot, pendek, itu banyak itu. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa, penguasa pelabuhan di Cirebon. Ki Gede Tapa namanya. Mendengar baca Quran, didengar suaranya enak, dilihat auranya cantik. Itu Prabu Siliwangi, jangan mau nempeleng Syekh Quro, malah klepek-klepek. Langsung, saya kawin ini ya, santri Anda ini, ya silakan. Tapi harus masuk Islam. Masuk Islam gampang, dah, ayo masuk Islam. Ada mas kawinnya, kawin tuh, oh udah gampang. Apa mas kawinnya? Tasbih, bahasa itu lintang kerti bahasanya. Oh, udah saya cari pasar lagi, mau berapa truk loh, nggak ada di sini, ada di sana, di Arab sana. Tasbih itu belum ada di sini. Oh udah gampang, saya terbang sana. Terbang ceritanya, mau terbang Hong, biasa terbang kalau mana Hong itu biasanya macet. Sekali lagi Hong, dan terbang. Sekali lagi Hong, macet. Kata Syekh Quro, kamu sudah masuk Islam, kalau mau terbang sekarang harus Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca, Bismillah dulu. Nur dia belajar Bismillah. Ringkas cerita, terbang, tidak lama datang bawa tasbih. Ini barangkali dongeng yang ini, tapi fakta sejarah terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang. Konon katanya Islamnya nggak serius, hanya yang ngawin Subang Larang saja. Jadi istrinya dia dua, istrinya tiga. Yang beragama Hindu namanya Ambikasih, beragama Buddha namanya Ratu Icih, yang ketiga beragama Islam Subang Larang. Islamnya nggak begitu serius. Raja Siliwangi ini, Pamanah Rasa ini, tapi nanti punya anak tiga yang dari Subang Larang ini. Satu namanya Syekh Rahmatullah, atau yang terkenal dengan Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda, Parahyangan. Semuanya masuk Islam, kecuali ada satu orang nggak masuk Islam, namanya Patih Pucukumun. Dengan pengikutnya suku Baduy, tetap agamanya apa namanya? Karuhunan, Sunda Wiwitan. Ini yang dari Jawa Tengah enggak dengan dari Jawa Tengah ini. Tapi nggak akan ganggu Islam. Patih Pucukumun tadi nggak masuk Islam. Nomor dua anaknya namanya Syekh Somadullah, Kiku Cirebon, Bupati Cirebon lah, Bupati Kuwu lah, Bupati Cirebon. Sakti orangnya. Dia punya ilmu namanya Ajijipa, bisa paham bahasa binatang. Ya, kalau semut lagi ngomong dia ngerti, kalau ayam lagi ngomong dia ngerti. Namanya Ajijipa. Yang kedua Titi Murti, bisa kelihatan besar raksasa kalau dia mau. Yang ketiga Halimun, bisa menghilang. Wah, kalau saya bisa menghilang, Alfamart habis di mana nanti?
Yang ketiga, siapa namanya? Rara Santan atau Syarifah Mudaim, perempuan, dinikah oleh Habib dari India, namanya Syekh atau Sayyid Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibunya cucu Raja Siliwangi, dari bapaknya Habib min dzati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islamnya Raja Siliwangi karena mendengar Al-Qur'an yang dibaca oleh Kutilang. Jadi cantik itu penting, cantik itu suaranya enak penting, cantik juga penting. Dari Sunan Gunung Jati itulah nanti Islam akan kuat di seluruh Jawa bagian barat sampai ke Banten. Di Banten di putra namanya Maulana Hasanuddin, di Jakarta namanya Umar bin Siddiq atau Pangeran Jayakarta. Walhasil seluruh Jawa Barat jadi Islam semua dari Syekh Syarifullah atau Sunan Gunung Jati. Ini barokahnya mendengar Al-Qur'an. Maka yang beragama Islam harus bisa baca Quran, harus. Kalau belum bisa, ayo belajar, jangan malu-malu. Fatihah dulu, juz amma dulu, ayo belajar. Yang sudah bisa alhamdulillah, yang belum bisa ayo belajar. Bapak ibu semuanya, bukan hanya bapaknya saja, sehari satu surat yang pendek gak apa-apa, sehari satu ayat gak apa-apa, asal ada kemauan belajar. Yatlu alaihim ayati. Paham tidak? Paham tidak? Orang Islam harus bisa baca Al-Quran dengan bacaan yang mujawadah, yang benar. Kalau tidak, masa baca Fatihah aja nggak bisa, sholatnya nggak sah tuh. Minimal Fatihah harus baik supaya sholatnya sah. Al-Quran luar biasa isinya. Bukan saya menghina, bukan. Di antara isi Al-Quran satu ayat saja tidak akan kita jumpai di Bible, tidak akan kita jumpai di Perjanjian Lama. Bible Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ayat seperti ini. Apa ayatnya, Pak? Coba. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya coba? Ayat ini yang seperti ini maksudnya tidak ada kitab suci lain. Gampangnya terjemahnya begini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Al-haq, kebenaran apa saja harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Gak bisa dicapai dengan mimpi, gak bisa dicapai dengan menghayal, gak bisa dicapai dengan coba-coba. Kalau kita yang benar bertani, benar berdagang, benar membangun, benar berpolitik, benar beragama, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya umat Islam dalam segala hal bidang harus pinter. Yang insinyur teknik sipil, yang insinyur pertanian, kehutanan, yang dokter, ahli hukum, politisi, dan seterusnya, ulama, ustadz, harus profesional. Tidak cukup ustadz hanya ikut pesantren kilat 2 minggu langsung jadi ustadz, langsung jenggot panjang, jidat hitam, celana cingkrang, bodohnya gak karu-karuan padahal. Gak mungkin. Harus betul-betul kalau mau benar ya, kalau mau benar, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, harus berilmu. Mau dagang berhasil, harus
harus dengan ilmu. Membangun masjid, bangun gedung, bangun jembatan, bangun bendungan, bangun air bak harus dengan ilmu. Beragama juga harus dengan ilmu, tidak sembarangan. Bagus sekalian, ente mau benar, jangan hanya ngomong, jangan hanya dengan omong kosong, berdasarkan ilmu pengetahuan. Mau benar berakidah harus ngerti ilmu kalam. Ilmu Allah itu ada sifatnya yang wajib 20, diajarkan sini. Alhamdulillah. Yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul para Nabi 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Diajarkan tidak di pengajian. Kalau kita yang berakidah dan bisa kita akidahnya mantap kalau hanya dengan demo takbir, gak bisa. Oh takbir tuh imannya mantap gitu, enggak. Harus ngerti. Kayak ini paling dasar, ini paling mendasar nih, paling mendasar. Maka kalau panjenengan bapak-bapak sudah tua begini, kalau ditanya Allah ada nggak? Ada. Kata siapa? Kata kiai. Salah itu. Kalau anak kecil pantas anak kecil. Kalau udah kita ini harus kata saya. Allah ada nggak? Ada. Tuhan satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Kata siapa? Kata saya, keyakinan saya kok. Kata siapa? Jangan keras. Kata siapa? Jangan bilang kata kiai. Anak kecil boleh, anak kecil. Udah tua-tua gimana masih katanya? Muhammad Rasulullah. Kata siapa? Ada malaikat. Kata siapa? Ada wahyu, kitab suci, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kata siapa? Ada hari kiamat nanti. Ada surga neraka, ada pahala, ada siksa. Kata siapa? Ada takdir Allah, baik buruk dari Allah. Kata siapa? Maka kalau kita yang benar-benar berakidah, harus kita paham tentang ilmu kalam yang sangat mendasar dulu, gak usah dalam-dalam. Madhab kita dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Apa namanya? Imam Ash'ari. Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran bolak-balik, berulang kali baca Quran. Kalau saya baca Qurannya kulhu ya, kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lima samawat, dari tahlil itu sih. Kalau baca Quran tahlil. Imam Ash'ari baca Quran berulang kali, merenung. Kesimpulannya Imam Ash'ari, Allah harus punya sifat 20. Di Qurannya nggak ada yang kata Allah itu sifatnya 20, nggak ada di Qurannya. Itu isi hati Imam Ash'ari. Nomor 1 sifat wujud. Coba apa? Allah itu ada, padahal di Quran nggak ada itu. Ayat yang mengatakan Innallaha wujud, Allah itu ada, gak ada di Quran. Kalau Sami'un Basir, Allah mendengar melihat, ada enggak? Hayyun Qayyum, Allah maha hidup, ada enggak? Bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui, maha berilmu, ada enggak Qurannya? Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, ada enggak? Tapi silahkan ente baca Quran, tidak ada ayat Quran mengatakan Innallaha wujud. Tapi Imam Ash'ari menetapkan nomor 1 sifat Allah, nomor 1 adalah sifat. Gimana ceritanya tuh sampai gitu? Namanya ngaji ya. Gak usah takbir, gak usah. Kata Imam Ash'ari,
kita ini sebenarnya tidak ada. Kita nggak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Paham tidak? Kita ini hakikatnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lafal ada itu dia sudah ada, sudah. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Ahmad ada di masjid, dan namanya kita menggunakan kata ada kan, itu karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Karena nggak paham, yang nggak paham jelas. Kalau saya contohkan baru paham. Di dalam bahasa Arab Al-Quran ada 3 pronoun kata ganti. Bahasa Arab domir namanya. Aku anak, engkau anta, gitu ya. Dia huwa, anak, anta, huwa, aku, engkau, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Sa'id, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Hasan, ana Toto, ana Supardi, ana Maryam, ana Zainab, ana Tuti. Silahkan. Kita pakai nggak setiap hari? Kita pakai nggak? Nanti kita mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan ini, bukan aku Hasan, bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku ana. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Ya nanti kalau udah mati semua, tidak ada aku Hasan, aku Khalid, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, aku Zainab, aku Tuti, aku Dian. Nggak ada sudah. Tinggal aku siapa? Allah. Maka yang paling berhak menggunakan kata aku Allah. Yang sebenarnya aku adalah Allah. Begitu pula engkau. Engkau Ahmad, kau Hasan, kau Khalid, kau Bakar, kau Muhammad, kau Tuti, kau Zainab, Maryam, mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Kau Allah, bukan kau Hasan, kau Sa'id, bukan. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau tidak ada, tinggal engkau. Paham tidak? Mulai paham nih, mulai. Begitu pula huwa, dia Ahmad, dia Sa'id, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Toto, dia Sukardi, dia Maryam, dia Zainab, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia itu Allah. Tidak ada dia kecuali dia. Dia itu siapa? Jadi kita menggunakan aku, engkau, dia, kita pakai tiap hari. Itu pinjam dari miliknya Allah. Paham nggak? Paham tidak? Kita tiap hari menggunakan aku, engkau, dia. Itu apa? Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Mau berapa tahun? Mau berapa tahun pinjamnya? Jawabnya bener gini, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini ke rumah diambil yang minjemin. Dikembalikan gak itu? Dikembalikan tidak?
Jadi sesungguhnya yang ada hanyalah Allah. Kita ini diadakan. Paham betul? Paham tidak? Maka Imam Asy'ari memutuskan sifat Allah nomor satu, sifat wujud. Apa coba saya tanya? Nomor dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Alhamdulillah, sudah hafal. Betul al-sunnah jamaah. Ini maka kalau kita yang betul akidahnya benar dengan ilmu, namanya ilmu kalam. Apa namanya? Ilmu kalam. Harus minimal seminggu sekali, sebulan sekali dah, nggak usah minggu dah, sebulan sekali harus ada ngaji ilmu kalam. Yang wajib bagi Rasul 4, nomor 1 sifat sidik, wajib jujur. Ada yang ngomong yang wajib sidik jujur itu Rasulullah, saya bukan Rasul. Jadi yang wajib sidik siapa? Rasul gak boleh bohong, wajib jujur. Nabi gak boleh bohong, wajib jujur. Itu Rasul wajib jujur. Kalau saya bukan Rasul, jadi tidak wajib. Oh gitu. Kalau Nabi Muhammad saja wajib jujur, umatnya wajib jujur. Begitu sifat sidik satu ini hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Sidik hilang, korupsi di mana-mana, manipulasi di mana-mana, anggaran di mana-mana. Betul nggak? Banyak pengalaman rupanya. Pengalaman gue rupanya. Belajar 100, laporannya 200 ya. Jangan ke negara atau masyarakat, suami istri kalau kehilangan sidik, ayo berantakan deh rumah tangga. Suami tidak jujur, marah gak ibu? Marah gak? Istri tidak jujur, marah gak pak? Yang banyak tidak jujur suami apa istri? Kata bapak, istri yang banyak gak jujur. Kata ibu, laki-laki banyak gak jujur. Oh, jadi dua-duanya gak ada yang jujur berarti. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh kepentingan hawa nafsu, maka hancurlah tatanan kehidupan ini. Kalau korupsinya cuma 10, 20, 25, 50 juta, merugikan negara, dosa. Tapi kalau korupsinya 2 triliun, 8 triliun, membangkrutkan negara atau bangsa. Hukumannya bunuh, potong 2 tangan 2 kaki, disalib, terbuang ke laut. Kalau yang korupsinya 100 juta di penjara, triliunan, membangkrutkan. Lafasadatis samawati wal ardu, menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada. Kalau ada orang berbuat rusak di muka bumi, maka ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib, au tuqata'i wal min khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfau dibuang ke laut. Ini Quran ini, saya cuma menjelaskan saya. Paham tidak? Jadi kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tata kehidupan ini. Nah, kembali masalah ilmu. Jadi hanya Quran yang mengatakan, saya baca pak, saya Injil baca, saya Bible baca, saya Taurat juga baca saya. Tidak ada yang mengatakan kalau mau benar harus ada ilmu, nggak ada. Hanya Quran yang mengatakan demikian. Ente mau benar dalam hal apa saja harus dengan ilmu dasarnya. Ya Allah. Quran dulu ditulis waktu zaman Rasulullah, tulisannya belum sempurna, titik saja nggak ada, ba, ta,
ya nun sama. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ba ta nun ya sama. Sahabat bisa baca, sahabat bisa benar. Tapi begitu Islam semakin meluas ke wilayah segala penjuru, maka orang Islam bingung baca Al-Quran. Maka ada seorang ulama berjasa besar nih. Ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab dengan titik supaya membedakan satu dengan lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho titik di atas. Siapa namanya ulamanya? Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Itu orang jasanya luar biasa. Ini orang berbicara luar biasa. Bukan yang takbir, enggak berjasa itu, enggak berjasa itu. Ini biasa-biasa. Sudah ada titik, masih banyak orang belum baca Quran. Maka seorang ulama menggagas syakal harakat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 180 Hijriah. Ini berjasa besar. Orang berjasa besar nih Pak, menggagas harakat, fathah, domah, kasroh. Ya Allah, sudah ada titik, sudah harokat. Orang Banyumas, Kebumen, Cilacap, ada nggak? Kalau baca Quran masih alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Itu artinya makhraj, artinya apa? Keluarnya suara, keluarnya huruf disuarakan dari tenggorokan salah. Maka ada seorang imam berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Siapa orangnya namanya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa namanya? Jazahullahu 'anil muslimin. Mudah Allah membalas jasanya Imam Abu Ubaid. Berjasa besar menggagas ilmu tajwid. Nah, kita baca Quran yang benar semua. Tinggal baca sudah. Kita tinggal baca sudah. Sudah beres, sudah titik ada, harokat ada, tajwid ada. Tinggal baca saja. Paham tidak? Jadi yang berjasa besar membangun peradaban Islam adalah para ulama, berangkat dari ayat wal ya'lamal ladzina utul ilman haqqan min rabbih. Tahun 99 Hijriah. Waktu itu rajanya namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Melihat banyak hadis palsu, hadis bohong. Kalau Rasulullah padahal bohong itu. Kalau Rasulullah bersabda padahal tidak itu. Prihatin. Khalifah Umar panggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Romahurmuzi nama ketua mantan ketua ketiga tuh yang di penjara itu, Romahurmuzi. Syekh, bisa nggak Anda bikin ilmu metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang tidak benar? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu lapor Khalifah sudah beres ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa namanya ilmunya? Kalau mau tahu ini hadis sahih atau bukan, pakai ilmu itu. Kalau memenuhi syarat 4, antara si rawi, murid dan guru ketemu, mutasil langsung. Yang kedua, si rawi ini dobit, apalannya tidak pernah lupa, gak gampang lupa. Siqah, bisa dipercaya, gak pernah bohong, adil, kelakuannya lempeng, lalu sahih. Kurang 1,
namanya Hasan, kurang 2 namanya Do'if. Do'ifnya maktuh, muqote, mauquf, mu'allal, mursal, mu'an'an, macam-macam. Ya Allah, di agama Yahudi, agama Kristen gak ada Pak. Wih, baca aja sabda Yesus gini, enggak insya Allah enggak ya, insya Allah hanya di Islam metode ilmu usul hadis diajarkan enggak di sini? Diajarkan enggak? Lah sudah gampang sekarang. Imam Bukhari sudah menulis hadis yang sahih saja. Itulah Imam Muslim. Maka Imam Bukhari Muslim berjasa besar mencatat hadis yang sahih saja menggunakan metode ilmu mustalah hadis. Ulama itu jasanya Pak, bukan yang demo, bukan 212, bukan. Nah, itu kok Pak, ikut ya. Tidurnya di masjid, sholatnya di Monas, bener nggak itu? Mau kemana? Mau ke Jakarta? Apa? Sholat Jumat? Di mana? Di Monas. Nanti malam nginepnya di mana? Di masjid. Oh, jadi masjid itu ngiler, ngompol, ngeces masjid. Sholat Jumat Monas. Kebalik gak itu? Kalau tidurnya di lapangan, sholatnya di masjid, nah itu bener tuh. Ini nggak kebalik. Maka saya satu-satunya orang terang-terangan. Barangkali yang sependapat banyak, tapi yang terang-terangnya saya waktu itu, waktu masih ketua PBNU. Ini bukan kebangkitan Islam, tapi jelas sholat Jumat politik. Itu hanya saya ngomong kayak gitu. Yang diancam juga sih. Baik sekali ilmu pengetahuan digagas oleh para ulama. Bukan hanya ilmu agama, tafsir Imam Tabari pertama kali ada tafsir, hadis Bukhari Muslim, Faqih Imam Syafi'i, juga sama ilmu yang lain. Pertama kali dokter yang menulis kedokteran tanpa campur klinik, bersih dari klinik. Waktu itu namanya dokter campur, ada kliniknya, ada mistiknya lagi, adalah Abu Bakar Ar-Razi. Dalam bukunya namanya Al-Hawi. Kitab ini adanya di mana? Tulisan tangan beliau di Prancis adanya Pak. Universitas Sorbonne di Prancis. Masih ada tulisan tangan Ar-Razi ini. Orang pertama kali bikin kacamata bukan Eropa, bukan. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali bikin alat navigasi supaya tahu arah di padang pasir atau di laut. Waktu belum ada pesawat udara, belum. Di padang pasir mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, harus ada alat navigasi kan. Ahmad bin Majid bikin apa namanya, kompas atau pandom ya, buslah. Vasco da Gama pelancong dari Portugis mengitari Afrika, benua Afrika sampai ke kota Calicut India Barat, selamat karena menggunakan alat navigasi bikinan Ahmad bin Majid. Ya Allah. Yang pertama kali bikin matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau bikin ilmu. Setelah jadi bingung dikasih nama apa ini ilmu saja ini. Kata temannya, ya kasih nama kamu lah. Apa? Al-Jabar. Ada Jabir yang ngarang. Orang pertama kali apalagi menciptakan nol. Dulu tuh nggak ada nol, tuh nggak ada Pak. Ada 1, 2, 3, 4 baru gini ya. Cabang sini 1, 4, 5 polos, 6 sini 10x, 20x2, 30x3, 100x10. Ya kan? Itu dulu angka gitu. Pertama kali orang menggagas nol itu bukan angka, angka 1, mulai dari 1 angka itu. Nol itu bukan angka, tapi sangat penting dalam matematik. Siapa itu yang pertama kali menggagas nol? Yusuf Al-Khwarizmi. Mari dikatakan logaritma.
10-1-0, 22-0, 33-0. Lu kayak apa dulu sebelum ada 0? 30x3. Kalau 100 x-nya 10. Paham betul? Paham tidak? Orang pertama kali mencoba terbang, ingin terbang seperti burung, dikira orang Amerika mah? Enggak, Eropa bukan. Orang pertama kali ingin mencoba terbang namanya Abbas bin Farnas. Sekali sukses, 2 kali sukses, 3 kali, 4 kali terlalu lama asyik terbang, jatuh mati. Abbas bin Farnas. Orang pertama kali melihat peredaran darah dalam tubuh manusia, Dr. Abdurrahman ibn Hawqal. Orang pertama kali, bukan Abdurrahman bin Nafis, ibn Nafis. Orang pertama kali menjadi planet ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menciptakan alat musik organ. Eropa belum masih tidur, Eropa masih bodoh Pak. Orang yang bisa bikin alat musik organ. Siapa namanya? Abu Nasr Al-Farabi. Ya Allah. Sekarang aja masih goblok-goblok sekarang. Teman-teman saya, terus saya bodoh-bodoh. Sekarang kita cuma bisa pakai digital yang menciptakan orang barat, internet, digital, iPhone atau HP lah. Kita cuma pakai YouTube yang menyetir orang sana, Google yang menyetir orang sana. Padahal Google itu luar biasa, isinya apa saja ada. Sangat penting, manfaatnya besar Google itu. Tafsir apa saja ada di Google, hadis apa saja ada, tarikh, ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf, akhlak, nama-nama orang ada. Ingin tahu Imam Ghazali ada, ingin tahu namanya Syekh Asy'ari ada, ingin tahu namanya Prabu Kian Santang ada, ingin tahu nama saya ada di Google. Tapi madorotnya juga luar biasa. Kita lihat YouTube, dengan selama saya banyak di YouTube, dengarkan. Selesai ceramah saya, setelah itu iklan obat kuat. Nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa, penting. Tapi gambarnya itu yang menjijikan, yang haram gambarnya itu. Kalau obat kuatnya kita beli nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau jamu, mau obat silahkan. Laki-laki harus kuat lah. Itu gambarnya haram itu, dan lihat gambarnya. Ayo lihat gak? Alah, lihat semua. Lah, haram itu bagi kita. Bagi kita haram jijik, tapi anak muda, anak remaja, cucu kita, anak kita yang masih kecil, lihat gambar itu, senang kan? Kita jijik melihat gambar itu. Masya Allah. Gak ada malu ya, gak ada malu sih. Gambar iklan obat kuat, Ovimoncer, apa obat oles, apa namanya, honeymoon, atau pil fit namanya. Ya Allah, gak malu, gak ada malunya sudah, luar biasa. Oleh karena itu, kita hidup sekarang di asril fitani wal mihan. Era sekarang era penuh fitnah, penuh ujian, cobaan. Kita sekarang penuh cobaan Pak. Dulu saya orang kampung, 20 kilo ke Cirebon. Kalau mau nonton film ke Cirebon dulu kan, waktu habis, ya waktu butuh waktu, butuh uang, butuh, ya Allah. Sekarang mau nonton film, di kantong ada film apa saja nih, mau film apa saja ada. Ini nan asrul fitan wal mihan, era penuh dengan ujian, cobaan, tantangan. Maka satu-satunya jalan menurut saya, percaya saya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, menyelamatkan anak kita dari fitnah, mihnah, cobaan, tantangan ini, satu-satunya jalan dimasukkan ke pesantren. Itu kita semua tahu doa Nabi Musa kan, dari Nabi Musa. Fir'aun mimpi
bahwa nanti akan menghancurkan negara Fir'aun itu adalah bayi laki-laki dari kaum Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Maka Fir'aun perintah pada tentaranya, setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, bunuh. Tentara operasi, ibunya Musa melahirkan di minggu itu. Kita tahu dongengnya lah ya. Musa dihanyutkan di sungai Nil. Tawakal ibunya dah, tawakal, pasrah pada Tuhan. Musa dihanyutkan ke sungai. Allah yang ngatur. Ditemu oleh istrinya Fir'aun lagi mandi, namanya Siti Asia. Tiba ke istana, lapor pada suaminya, Mas Fir'aun, Bang Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya, kita kan gak punya anak. Ya silakan. Jadi kasih tanya, saya gak akan dongeng panjang-panjang. Kesimpulannya, Musa sejak kecil bayi melek, sudah mulai tamyiz, melek, mulai berpikir. Yang dilihat dia di dalam istana Fir'aun apa? Kekufuran, maksiat, mungkarat, joget-joget dan tari perut, zina, minum arak, mabuk-mabukan. Enggak ya, betul enggak? Di istana Fir'aun begitu kan? Coba kalau sampean lahir di dalam rumah yang isinya begitu, kira-kira ketularan enggak kira-kira? Betul enggak kira-kira? Musa tidak ketularan. Apa Musa penzina? Enggak. Apa Musa peminum? Apa Musa kafir? Padahal sejak kecil bayi di dalam istana Fir'aun yang isinya kufur, fasik, mungkarat, maksiat, Musa tidak ketularan. Kenapa? Karena Musa dididik oleh seorang ibu, Asia, imra'atun mu'minah mukhlisah, orang yang beriman dan ikhlas mendidik anak. Nah, insya Allah di pesantren kiai bagaikan Siti Asia. Silakan di luar joget-jogetan, silakan di luar narkoba, silakan di luar tawuran, kekerasan seksual. Di dalam pesantren ada tidak? Di luar seperti apa yang kita lihat tiap hari, tawuran, kekerasan, penyimpangan seksual, LGBT malah, laki-laki dan laki-laki, lesbian, perempuan-perempuan, udah rusak ini di luar ini. Di dalam pesantren ketularan tidak, karena dididik oleh kiai yang ikhlas seperti Siti Asia mendidik Nabi Musa. Ya saya, santri nakal juga ada, iya betul. Santri nakal juga ada, tapi bisa dihitung lah, 1, 2, 3, ya 6, 7, 8, ya 10, 20 lah. Tapi secara umum, pernah nggak dengar pesan tawuran? Pernah nggak dengar pesan tawuran, narkoba? Tapi sekolah-sekolah kita sering terjadi dengar berita, terjadi penyimpangan yang luar biasa. Oleh karena itu kepada bapak-bapak ibu sekalian, ayo kalau mau selamat anak dipesantrenkan, terserah pesantren mana saja, terserah. Urus takofa bukan, terserah mau kemana, asal pesantren yang jelas, yang muktabar, pesannya jelas-jelas, dipimpin oleh kiai yang benar, jangan Az-Zaitun. Mau Kediri, mau Jombang, mau Cirebon, monggo. Cirebon ada Kempet, ada Buntat, Babakan, ada Jainangun, Cirebon. Mau Kediri sana, Lirboyo, Ploso, mau Jombang, Tabak Beras, Tebuireng, Denanyar, pesannya muktabar. Mau Jawa Tengah, Rembang, Lasem, Tegarejo, Magelang, atau kalau di Sunda sana, Tasik Cipasung, yang jelas sekali muktabar. Jangan pesantren As-Sofwah, An-Nida, Al-Wisol, MTA, itu semua Wahabi, anti maulid Nabi, anti ziarah kubur. Sampean anaknya pesan model seperti itu, sekolah pesan itu, bapak murtad, bapak menyimpang, bapak musyrik, sesat, bid'ah, begitu. Mana itu? Anak mondok di Zaitun,
Tunggal Zaitun nanti bapak bid'ah, bapak sesat, bapak musyrik, bapak ziarah kubur, minta pada kuburan, maulid Nabi musyrik, sesat, dolal. Ya Allah, sayang eman-eman punya anak seperti itu. Ayo kita pesantren anak kita pesannya muhtabar, yang sudah jelas dipimpin oleh kiai yang betul-betul paham tentang agama Islam dan ikhlas dalam pendidik. Jadi hanya Quran mengatakan kalau ente mau benar harus dengan ilmu pengetahuan. Dalam bidang fikih kita ikut Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Kita tinggal pakai, sudah jadi masakan tinggal makan. Fikih itu yang dikarang oleh ulama, tinggal pakai. Beliaulah yang ijtihad memahami Quran dan hadis. Metodenya apa itu? Bisa lah ilmu fikih itu apa metodenya? Metodenya adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas merupakan metode memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan ilmu fikih. Contoh, rukun sholat 17 ada Quran, ayat Quran begitu ada yang makan begitu. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri, nomor 4 baca Fatihah, nomor 5 rukun. Ada di Quran seperti itu? Ada di hadis? Juga nggak ada itu. Itu produk para ulama ahli fikih. Ini baru contoh sholat ini. Itu namanya ijma'. Ulama sepakat rukun sholat 17. Antara imam 4 itu sepakat. Namanya ijma'. Kalau kias sama kias, analogi. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadal, istiqra'i, tamtili, khitobi, syari, ikna'i, khitobi. Saya contohkan 2 saja, nanti ke-7 nanti kalau kesini lagi lah. Kias burhani, kias fakta. Kias apa? Narkoba. Ayo haram narkoba. Oh bisa, di Quran ada. Berani mengharamkan narkoba di Quran ada. Inna sabu ada di Quran gitu. Oh berani mengatakan haram, berani menghukumi. Pakai kias. Ini barang memabukkan. Setiap yang memabukkan berarti masuk golongan khomer di Quran ada haram, maka ini barang haram. Namanya kias burhani. Paham tidak? Ini setahu saja lah, setahunya. Hada mustirun, ini barang memabukkan. Wa kullu mustir khamrun, setiap memabukkan masuk golongan khomer. Wa kullu khamrin haram, khamr itu di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Jadi ini barang berarti sama khamr, berarti sama-sama haram. Ada kias aulawi, namanya kias apa? Kias lebih-lebih. Nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Di Quran enggak dilarang, enggak dilarang. Quran tidak melarang jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Yang ada wala taqullahuma ufi wala tanharhuma, jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, tempelnya aja nggak apa-apa. Kalau bentak saja dilarang, kalau ngomong kasar saja haram, dosa besar, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi. Ada lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kamu jangan mendekati zina, dosa. Mendekati zina dosa, mendekati zina dosa. Zinanya
Lebih-lebih jadi gitu loh, zinanya mendekati saja haram. Wala taqrabu, jangan kamu mendekati azina, mendekati zina haram, dosa besar. Mendekati zinanya lebih-lebih. Ini kayak begini namanya qiyas aulawi. Gini ini produk dari akalnya para ulama. Kita tinggal pakai, masya Allah, enak kan baca rukun sholat 17, rukunnya wudhu 6, enak sudah, itu juklak juknis namanya, ilmu fikih namanya. Ya, apa ilmu fikih, ibadah kita gak akan sah. Kalau sudah berilmu, kalau sudah benar, fayu'minu bih waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Ingin benar harus dengan ilmu. Tapi kalau sudah berilmu, sarjana, insinyur, doktor, profesor, dokter, sarjana hukum, fayu'minu bih, harus beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman, ilmu akan menjadi senjata yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ilmu dipegang orang beriman, apa yang digagas? Nuklir. Bagaimana membunuh orang satu pulau atau satu negara dengan sekali jatuh bom nuklir bisa mati semua. Itu ilmu untuk membunuh orang. Senjata otomatik, senjata biologi, senjata kimia. Dijatuhkan bom, orang minimal sesak nafas semua. Yang mati ya mati, yang enggak minimal sesak nafas semua. Ini otaknya ini untuk merusak. Ini ilmu yang tidak dasar dengan iman. Tapi kalau ilmunya berdasarkan iman kepada Allah, ilmunya akan bermanfaat. Bagaimana mengembangkan pertanian, bagaimana mengembangkan teknologi, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengembangkan pendidikan, bagaimana mengembangkan masyarakat. Manfaat itu manfaat. Nggak usah bicara bagaimana bikin senjata nuklir. Otak yang nggak beriman seperti ini menghancurkan kita. Begitu mulai kita, nggak usah bicara nuklir ya, nggak usah bicara nuklir. Orang bodoh mencuri sendal di masjid, orang pinter pabrik sandal. Orang bodoh mencuri ayam 1, 2, 5 ayam lah. Orang pinter peternakan ayam bisa hilang tuh, pindah nama, pindah pemilik. Paham nggak? Hanya dengan pulpen pindah pemilik. Orang bodoh geser patok tanah, ya 5 meter lah punya tangga, digeser, dicaplok. Orang pintar jutaan hektar. Bapak nggak tahu ya, ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektar, ada yang 2,5 juta, 1,5 juta hektar. Kita ada orang yang 1 jengkal tidak punya. Tapi ada pengusaha besar konglomerat yang menguasai 5 juta hektar sawit, akasia, batu bara. Ya Allah, itu orang pintar tuh. Oleh karena itu, iman merupakan dasar dari segalanya. Tanpa iman, ilmu akan menghancurkan kehidupan. Orang itu tergoda hawa nafsu, tergoda setan. Kalau orang korupsi sudah direncanakan 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, bukan tergoda setan pun gila-gila kepala. Orang pintar banget ini orang ini. Kalau setan itu bisanya yuwaswisu sudurin nas, gelitik, goda gelitik. Kita mau bener, ayo belok tuh. Spontanitas sifatnya. Kita mau jujur, maaf dikit lah. Tapi itu kan spontanitas, gampang ngusirnya. Auzubillah minasyaitonir rajim, lari setan udah. Auzubillah, dan lari setan. Tapi kalau ente korupsi, maka anggaran, manipulasi kwitansi direncanakan 4 bulan yang lalu, setan pun harus berguru pada ente itu. Buat kegoda setan bukan. Setannya cuma ingin berguru sama ente. Gimana cara bikin proposal itu? Ilmu yang tidak dasar. Oleh karena itu, iman
Di mana aja? Sekali lagi nih, jangan bosan-bosan yang ngomong, di pesantren. Pesan saya di At-Taqafah, tiap hari 5 kali sholat harus berjamaah. Ini nanti kalau di At-Taqafah 3 tahun saja, nanti kalau sudah pulang atau sudah melanjutkan sampai jadi jenderal, jadi apa, jadi orang besar, pengusaha, ingat sholat. 3 tahun sholat 5 kali di masjid berjamaah. Kalau sudah keluar di At-Taqafah, jadi jenderal, jadi pengusaha, jadi politisi, ingat sholat. Kalau nggak sholat ganjel, apa, nggak enak rasanya kalau nggak sholat. Kalau setelah sholat pasti ada wiridan dulu, dan semua sholat itu pergi nggak. Itu nanti kalau keluar dari pesantren, insya Allah masih wirid itu, masih baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, masih itu. Kalau di pesantren diajari tawadhu, hormat kiai, hormat guru, hormat orang tua, insya Allah hatta jadi jenderal dengan gurunya hormat, dengan guru SD hormat, dengan guru Intaiyah hormat. Bukan mantan guru, ini guru saya ini, bukan mantan guru. Waktu saya SD ini guru saya ini, bukan ini bekas guru saya, masa guru bekas. Itu dia aja pesantren, tawadhu, akhlakul karimah. Paham tidak? Sekali lagi, bangunan iman supaya benar harus melalui pendidikan pesantren. Maka pesantrennya juga sekarang harus menyediakan pendidikan yang di luar agama. Ada bahasa Inggris, ada geologi, ada internet. Alhamdulillah diajarkan juga. Jadi anak pesantren tidak minder. Agama penting, tapi juga yang pengetahuan juga diajarkan. Bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan semua. Bapak sekalian, kalau sudah beriman, berilmu, beriman, cukup belum? Belum. Satu lagi, waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq, kebenaran harus dengan dasar ilmu, fayu'minu bih, maka dia harus beriman. Satu lagi, fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya bersih, hatinya suci. Ya Allah, hati itu Pak bagaikan rumah, pintunya harus dijaga. Karena akan masuk dalam hati kita muhlikat, ektas negatif yang menghancurkan kehidupan kita, takabur, sombong, egois, pelit, suudon, bersangka buruk, bersangka, fitnah, dendam, permusuhan, kebencian, usir. Siap? Siap? Betul? Tapi hati itu kalau yang akan masuk, sabar, syukur, ridho, tawakal, qanaah, mahabbah, saling cintai, ukhuwah, saling bersaudara, masukkan dalam hati kita, masukkan. Hati harus dijaga Pak, hati harus dijaga. Kalau akan masuk itu muhlikat, usir. Tapi kalau akan masuk itu munjiat, ektas positif yang akan menyelamatkan kita, ayo masukin dalam hati kita. Itulah yang namanya tazkiyatun nafas, tathhirul qulub, membersihkan hati kita masing-masing. Belajar. Kalau sekaligus jadi orang baik gak bisa Pak. Belajar. Setiap hari Senin saya tidak marah-marah. Kalau Selasa marah, Rabu marah, Senin gak marah. Supir salah gak marah, pembantu di belakang salah gak marah, istri cerewet gak dilayani, Senin. Kalau Selasa saya lawan kalau Selasa. Lama-lama Pak. Enak ya kalau hari Senin tuh, gak marah, gak peduli, gak gubris orang macam-macam. Di jalan pun bawa sepeda motor macet pun gak marah, gak apa. Hari Senin enak kan. Kalau hari Senin saya itu ringan rasanya. Saya tambah Kamis, Senin dan Kamis gak pernah marah, gak pernah benci orang, gak pernah dendam. Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu masih marah-marah. Lama-lama enak ya, Senin Kamis itu enak, ringan rasanya. Saya tambah
Rebo. Jadi Senin, Rebo, Kamis gak pernah marah. Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa masih marah-marah. Bisa bu belajar gitu, bisa bu belajar gitu, bisa bu. Pelan-pelan. Sholat 4 rakaat seharusnya khusyuk, hudur. Saya tidak menghadap Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta ini. Harus gitu sholat itu. Masih belum bisa. 1 rakaat dulu khusyuk. Yang 1 rakaat khusyuk, yang 3 jalan-jalan ke mall nggak apa-apa lah. Belajar. Nanti lama-lama entah berapa bulan dan berapa bulan lah. 2 rakaat saya khusyuk 2 rakaat. Yang 2 ngelamun, ngayal nggak apa-apa. Lama-lama 3 rakaat. Paham tidak? Ini bulan Maulid, saya akan sedekah. Ihtiraman, ikraman li Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumpung bulan Maulid, saya sedekah. Lama-lama nanti kalau sedekah itu enak rasanya. Banyak teman, banyak orang senang saya kalau saya sedekah itu. Saya tambahnya bukan hanya bulan Maulid, bulan ba'da Maulid juga saya sedekah terus. Itu nggak kira-kira? Sesuai dengan nama insan, bu. Manusia itu bahasa Arabnya ada apa? Insan. Insan itu maknanya apa? Harmonis, intim, akrab, saling mendukung. Al-insan madani bitaba'. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Saya profesor, doktor, jenderal, presiden mau minum teh 1 cangkir harus minta tolong jutaan orang. Harus ada yang nanam teh. Teh bisa subur harus ada pupuk, harus ada pabrik pupuk. Kemudian teh jadi tanam harus ada yang nanam. Kemudian dipanen harus ada yang manen. Dimasukin karung harus ada yang bikin karung. Diangkut mobil harus ada yang bikin mobil. Mobil banyak kempes harus ada tukang tambal ban. Mobilnya butuh supir, butuh kernet, butuh pom bensin. Berapa orang sudah? Berapa orang itu? Bensin Pertamina. Dari Pertamina. Ya Allah, baru ingin minum teh. Belum bikin pakaian, bikin rumah belum, baru ingin minum teh. Harus ada cangkir, harus ada pabrik cangkir, bahannya kaca, dari apa dibikin, harus ada bahan kaca. Ya Allah, kita gak bisa hidup sendirian. Hanya ingin minum teh 1 cangkir, gak bisa sendirian, bisa. Indonesia saja gak usah hubungan luar negeri, gak bisa. Itu al-insan madaniyun bittabah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, lafal insan maknanya harmonis, intim, akrab. Kalau ada orang, 2 tetangga, 2 saudara sudah konflik, tegang, sudah 2 bulan gak nyapa, itu artinya 2 orang itu sedang istirahat jadi insan. Sedang leren ya, bahasa Jawanya leren ya, istirahat, libur jadi insan. 2 orang ini yang tidak nyapa 2 minggu ini, 2 bulan ini, masing-masing rinduin, kangen kembali. Kata si A, saya ingin kembali dengan si B itu, ngopi-ngopi bareng, bercanda, ingin seperti dulu. Sudah 2 bulan nih kita konflik ini, tegang ini. Tapi jangan saya dulu yang mulai, dia dulu, jangan pendatang. Kata si B, saya ingin kembali dengan si A, bercanda, ngopi bareng, merokok bareng, main catur bareng. Tapi jangan saya dulu yang mulai akur, si A dulu dong. Saya kan sarjana, dia kan tamat SD. Begitu nggak kira? Ada nggak begitu? Begitu ada nggak? Itu berarti lagi istirahat jadi insan. Oleh karena itu Nabi Muhammad memberi toleransi, terpaksa konflik, terpaksa tidak akur, 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari dosa sudah. Sama umat Islam, sama orang Islam nggak nyapa, dosa juga. Itu namanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Pesan Nabi Muhammad SAW di haji wada. Nabi itu haji cuma sekali. Barangkali Bapak ada haji 2 kali 3 kali ya. Nabi haji cuma sekali hajinya.
Ketika wukuf di Arafah, pidato pesan terakhir karena 80 hari kemudian wafat. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang Islam, bukan wahai orang Arab, bukan umat Islam, enggak. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa 'indakum haram kahurmat yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai manusia, nyawa kalian suci, wa amwalakum haram, harta properti kalian suci, wa 'indakum haram, dignity, harga diri, kehormatan suci. Manusia, bukan orang Islam saja, manusia. Kita saling menghormati, menjaga keselamatan masing-masing satu sama lain. Nyawa, harga diri, dan harta. Nggak boleh di Cina kafir ini dirampok aja yuk. Nggak boleh. Ini waktu perempuan cantik sendiri Cina di Kristen nih diperkosa aja yuk. Nggak boleh. Inna dima'akum, nyawa kalian manusia haram, suci, amwalakum, harta kalian properti. Semua manusia ini, bukan orang Islam, bukan. Ayuhan nas, wahai manusia, suci. Wa'indakum, dignity kalian, harga diri kalian, kehormatan kalian suci, harus kita saling menghormati. Itu pesan Nabi Muhammad terakhir, deklarasi human right, deklarasi hak asasi manusia 15 abad yang lalu. Ya Allah, sekarang Amerika bilang hak asasi manusia, itu Israel tiap hari bunuh orang Palestina, diam saja. Jadi kalau konfliknya di Irak, wah langsung Amerika ngebom. Jadi kalau Israel tiap hari ngerampasin rumahnya, tanahnya orang Palestina, bunuhin anak-anak kecil, bunuhin ngebom daerahnya orang Palestina, diam saja Amerika. Mana itu hak asasi manusia? Paham tidak? Semua bohong semuanya itu. Orang Yahudi satu dibunuh akan dibalas 100 orang Palestina barangkali. Misalkan ada Palestina bunuh orang Yahudi satu, ini balasan itu satu RT dibom, mati semua juga. Man qatala dhimmiyan fa'ana khasmuh, kata Nabi Muhammad. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, wa man kuntu khasmuh falam yashumma raihatal jannah, barang siapa berhadapan dengan saya dia akan masuk surga. Ini proteksi dari Muhammad, penduduk Madinah yang beragama Yahudi. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan, berurusan dengan saya, barang siapa berurusan dengan saya gak akan selamat hidupnya ini. Ya Allah, Nabi Muhammad luar biasa, Pak. Wala udwana illa ala zalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa yang melanggar hukum, yang zalim, yang kurang ajar lah. Tidak boleh permusuhan kalau beda agama, tidak boleh permusuhan kalau beda suku, tidak boleh permusuhan kalau beda madhab, tidak boleh ada permusuhan kalau beda partai politik, tidak boleh permusuhan kalau beda pilihan presiden. Silakan mau Pak Anies atau Prabowo atau Ganjar, silakan pilihan. Tidak boleh ada sebab beda pilihan kemudian permusuhan, nggak boleh. Wala udwana illa ala zalim. Yang boleh kita anggap musuh adalah pejabat yang korupsi, pengedar narkoba, bos judi, pembunuh atau pelaku kriminal, perampok. Itu musuh kita bersama, agamanya apapun lah. Siap seperti itu? Siap menyikapi seperti itu? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum mudahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya bangsa bukan agamanya, Pak, akhlaknya. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat, akhlaknya baik, martabat bermartabat, akan keren martabatnya, dihormati orang. Akhlaknya bobrok akan dihina orang, walaupun agamanya Islam. Contoh Afghanistan 100% muslim, satu orang nggak ada non muslim, terdiri dari 7 suku, mazhabnya Hanafi, Ahlussunnah Hanafi, tarekatnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, 1% Syiah, 99 Sunni. Perang saudara sudah 40 tahun, bom meledak di jalan,
di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid. Ini kemarin belum lama ini Maulid Nabi dibom. Agamanya Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akhlaknya bobrok, hina, rendah martabatnya. Nggak ada orang mau hormati Afghanistan. Ayo Bapak ingin jalan-jalan ke Afghanistan, pengen? Ayo jalan ke sana yuk. Seorang mereka 100% Islam. Tapi sebaliknya Jepang, saya udah 4 kali ke Jepang, tidak ada copet, tidak ada perampok, calo, nggak ada calo tuh, nggak ada calo. Di Tokyo itu nggak ada polisi, supir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Kalau mau melanggar malu dirinya. Mau melanggar itu bukan takut polisi, bukan malu. Tidak ada korupsi. Saya cerita di Indonesia itu polisi, hakim, jaksa bisa disuap, heran orang Jepang, heran. Di Jepang nggak ada itu hakim bisa disuap. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang. Malu. Nanti ditiru anak ditiru cucu. Sebagai koruptor, malu dan dirinya sendiri. Ya Allah, kita yang beragama Islam nggak pernah malu malah. Malu-maluin. Bersih, puntung rokok satu pun gak ada di Tokyo, di jalan itu. Waktu kesebelasan Jepang main di Daha Qatar, puluhan ribu anak Jepang nonton, selesai bekas duduknya penonton Jepang bersih, gak ada plastik satu lembar pun. Mereka bekas plastiknya itu makanannya atau apanya lah dibersihkan sendiri-sendiri, dibuang ke sampah masing-masing. Ayo di sini gitu kan kira-kira? Mau kemana? Aduh, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di Masjid Mutakin, sepatu hilang. Jangan sampai. Saya pernah ke sana, beli rokok di Alfamart, hanya 5 menit sepeda motor hilang. Bos, bajingan semua di sana itu. Jangan sampai. Orang nggak akan tanya agamanya. Orang sana agamanya apa? Enggak. Aman tidak, nyaman tidak, tenang tidak kita ke sana. Tapi sebaliknya, mau kemana? Tenang, orangnya baik-baik semua. Saya pernah ke sana, dompet saya jatuh, nggak ada yang mengembalikan. Begitulah di sini. Amin. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 sama istri saya. Muter-muter 6 kota selama terakhir kota Sydney, mau pulang selama di Sydney, lepas selama belanja oleh-oleh, dapat 2 kardus kaos, celana, kaos, bawa ke hotel beresin, ternyata HP saya hilang. Saya cari kasur pojok hilang, udah lagi di Jakarta, udah hilang sudah mau tidur jam 10 ada orang ketok pintu. Saya buka pegawai hotel dengan ada orang satu lagi bawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung di sini gimana kira-kira? Akhlak, bukan agama, akhlak itu. Saya pernah ke negara Mali, selain dari non muslim ya, ini Mali muslim, Afrika Barat, Mali, orang Islam itu. Dengan 6 ormas, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, Wasliyah. Ketuanya saya, rombongan ketuanya saya. Di sana 5 hari. Di ibu kota Mali namanya kota Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, tidak sepeda motor masuk rumah, sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di sini ini akhlak namanya. Allah tidak pernah memuji Nabi Muhammad, kamu ganteng, enggak. Kamu tampan, kamu gagah, enggak. Kamu pintar Muhammad, sukses, enggak. Tapi Allah memuji Rasulullah banyak, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Begitu Nabi Muhammad masuk kota Makkah tahun 8 Hijriah,
yang telah diusir pindah ke Madinah tahun 8 Hijriah, masuk kota Mekah dengan pengikut 100.000, kurang lebih 100.000 pengikut sahabat masuk kota Mekah. Apa yang Muhammad mengatakan? Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi, saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Ya Allah, yang dulu memusuhi saya, yang dulu membunuh sahabat saya, di antara sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, menyiksa sahabat Bilal, saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Maka mereka berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad masuk Islam dengan mengatakan, antal karimu binil karim binil karim, engkau orang mulia, putra seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia, semua dimaafkan semua. Kira-kira kita bisa nggak, Bu, memaafkan orang yang menyakiti saya? Bisa nggak? Bisa tidak? Allah memuji itu sekali Muhammad, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Engkau ramah Muhammad, engkau santun Muhammad, maka mereka berbondong masuk Islam, simpati pada kamu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau kamu congkak, kamu kasar, kamu sombong, kamu sweeping, wapendung, dan faddu min hawlik, bisa mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Bisa tidak? Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah yang dulu menyakiti, melempari, bahkan membunuh beberapa sahabat, menyakiti, mengusir, dimaafkan setelah Muhammad menang. Pengikutnya ada 100.000. Bisa niru? Oh, nggak jawab ya. Bisa nggak niru? Yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Bisa? Bukan hanya ma'fu anhum, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bukan hanya fa'fu anhum, bukan hanya maafkan Muhammad, wastaghfir lahum, mintakan ampun pada Allah untuk mereka. Orang Mekah yang tadinya kafir setelah masuk Islam didoakan agar dosanya diampuni. Bisa dengan Bapak bisa meniru itu? Bisa? Tenang? Betul? Orang kemarin mencuri sepeda motor saya, Allah mudah-mudahan dimaafkan. Bisa? Yang kemarin nipu uang saya 5 juta, 10 juta, ya Allah ampunilah dosanya. Bisa? Wasyawirhum fil amr, dulu musuh kamu Muhammad, sekarang udah masuk Islam, ajaklah mereka bermusyawarah, rekonsiliasi, menatap masa depannya lebih baik lagi. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang orang Arab sekarang ini lagi kembali lagi jahiliyah lagi, perang saudara di Irak, Suriah, Yaman, Somali, Libya, perang sudah bertahun-tahun sudah. Ya Allah, sekarang ini Arab kembali ke jahiliyah lagi. Yang tidak jahiliyah, insya Allah bangsa umat Islam Indonesia, insya Allah tidak ada dendam. Afghanistan 40 tahun, Irak 30 tahun, Suriah 20 tahun, Indonesia pemindahan, peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi aman. Ya ada bakar-bakar ada, tapi hanya 6 bulan. Ketegangan hanya 6 bulan, setelah itu selesai. Afghanistan 40 tahun, presidennya dibunuh, Profesor Burhanuddin Rabbani hafal Quran dibunuh, kafir, antek Amerika, bunuh. Afghanistan buat penyanyi perempuan, bidu wanita nyanyi, dibunuh. Apa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, kalau bunuh nggak haram. Coba Afghanistan sampai sekarang terus konflik, terus permusuhan, bukan hanya bertengkar, bukan, bom-boman sampai sekarang. Belum lama kemarin Maulid Nabi dibom, lagi Maulid Nabi. Ya Allah, alhamdulillah di kita Indonesia, insya Allah, terutama warga Nahdlatul Ulama, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, hidup dengan kasih sayang, harmonis, saling menghormati, saling toleran, dan saling menghargai. Insya Allah ala barakatillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tadhaim wa hasal khatim istasghal ghamam wa ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatta fasim bi kulli ma'lumin lak ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya azim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyadul mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wa tahfadzna wa iyyahum min mahani wal fitan. Jagalah kami anak kami dari segala fitnah, ujian, cobaan yang sangat keras di era sekarang ini. Wa taj'alna farjan wa makhraja. Inna sallallahu maqa'idil azmi asyik. Wa muntahar rahmatin min kitabik. Wa bismikal a'la wa mizikal asna wa isyraqin nuri wajhikal adla fadlikal karim judikal amin wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuna baru wala fajir ya akram akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah kami ke tujuan kami min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika nanti sakaratul maut meninggalkan alam dunia ini, mampu membaca akhir kalamina kalimat la ilaha illallah dengan mudah. Ya Allah, Rabbi yassir wala tu'assir, mudahkanlah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atmilna bil khair wa yatalaqqaf ala syauran bikum ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu fiqrakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.